Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita. Di sini aku perwakilannya. Jadi sebelumnya maaf nih kalau kelasnya kita ganti jadi video kayak gini, kayak nggak ada kelas offline. Mungkin sebagian dari kalian ada yang seneng, cuman intinya kita nggak bisa ngadain offline karena adalah suatu halangan gitu. Dan kita mikirnya kalau misalnya online kalian pun nggak tahu nih maksudnya kalian bakal nyimak atau enggak gitu. Dan biasanya video dari pas kita online record video online pun kayak kurang aja. Maka dari itu jadi kita bikinin video seperti ini. Nah, di sini aku nanti ya bakal jelasin nih beberapa hal ya. Apalagi ini kan sebetulnya pertemuan terakhir ya. Jadi ya nanti intinya aku bakal jelasin tugas akhirnya apa gitu. Ini info-info lah. Aku bakal jelasin kemarin kita udah bahas apa aja sih, kita udah bikin apa aja, terus hari ini mau ngapain, dan yang seharusnya kalian lakuin hari ini tuh apa gitu dari video ini. Terus kemudian yang ketiga adalah yaitu jelasin penugasan dan juga pengumpulannya gitu ya. Jadi disimak guys. Kayak jalan aja ya. Ini adalah kan aku udah bikin nih apa namanya dokumentasinya di Notion ini. Linknya ada di deskripsi grup ya guys. Barangkali ada yang belum tahu nih. Jadi ada di deskripsi grup itu kalian bisa buka aja. Itu ada dokumentasinya kita gitu. Kayak aku mau review dulu deh, recap dari pertemuan satu. Kita kan ada 4 pertemuan nih. Yang pertama kita udah bahas apa namanya sebetulnya kita ngapain sih di ini workshop ini, ngapain ya bikin appointment system gitu kan, kayak apa namanya dari tabel EAD-nya bla bla blanya. Intinya aku kan udah jelasin tuh di ini di minggu pertama, kan bisa lihat aja gitu ya. Kemudian yang minggu kedua juga kita udah membahas langsung CRD obat dan lain-lainnya lah. Kemudian yang ketiga yang minggu kemarin kita udah bikin fitur janji periksa dan juga memeriksa. Dan yang keempat ini kita bakal live code buat fitur riwayat periksa gitu. Langsung aja kali ya. Mending aku mau nunjukin ini dulu deh. Nah, ini sebagai pasien yang seharusnya kan ini kita bakal bikin apa fitur riwayat periksa di role pasien kan. Nah, jadi kalau memeriksa riwayat periksa berarti kan kalian harus sudah ada janji periksa kan. Kalau ditanya kayak ya ada riwayat ya karena kalian udah membuat janji sama dokter gitu. Jadi intinya adalah kalian udah harus ini ngelarin ngelarin apa namanya yang diperiksa dulu kan. Ya, berjalan langsung aja dah gitu. Oh bukan foldernya kalian yaitu aplikasi Laravelnya. Kemudian juga aku nyontek ya, jadi aku nyontek udah bikin guys sebetulnya contekannya dokumentasinya. Jadi kalian tanpa video ini harusnya bisa sih, maksudnya langsung dipraktekin aja ini gitu. Tapi kalau emang butuh video tutorial ya udah tonton aja, cuman harusnya kalau tanpa video pun kalian bisa sih harusnya ya. Toh nih udah bikinlah bla bla blanya bla 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 bla. Kemudian nih langkah ada ini deh aku mau overview dulu. Jadi yang ke satu ada bikin apa namanya controller, udah pasti controller view sama routing. Kalau kan kalian udah nyoba nih barangkali yang sebelumnya belum pernah megang Laravel, kan kalian di pertemuan sebelum-sebelumnya kan harusnya udah nyoba kan. Kalau nggak dijokiin kan harusnya udah nyoba tuh kan udah bikin controller view routing itu kan udah basic dari Laravel gitu. Nah dari ini juga ya kalian ketemu sama itu juga gitu. Terus yang pertama kita bakal membuat controller untuk mengelola riwayat periksa. Nah coba kita lihat ya lagi deh, kita ke apa ya, coba deh
Kelihatan nggak ya guys? Nah, kan di sini kan, jadi struktur foldernya. Oh ya, BTW ya, untuk struktur folder itu sebetulnya bebas. Kayak kita bebasin kalian kok, kalian mau gimana pun bebas gitu. Intinya ya udah kalian dari apa namanya? Dari kelas ini adalah fitur-fiturnya aja gitu. Kalau untuk UI-nya, untuk struktur folder itu bebas, benar-benar bebas untuk kalian gitu. Cuman kalau misalnya sama pun nggak apa-apa gitu kalau itu memudahkan kalian gitu kan. Oke, next ya. Bla bla blanya. Jadi di controller kan ada nih kita misain apa buat dokter sama pasien. Nah, di pasien kan kita udah bikin nih janji periksa. Ya kan, sama profile tuh udah basicnya. Cuman kita bakal nambah satu controller lagi buat buat apa namanya? Buat nampung logika logika ininya. Logika fitur fitur riwayat periksa. Nah, sebetulnya kalian bisa langsung aja nih bikin apa namanya? Bikin riwayat riwayat periksa controller gitu-gitulah intinya guys .php gitu. Cuman kan males nih, kalian ada nih bisa pakai ini aja, copy di sini, lalu kita ke terminal, terus kopas saja. Nah, ini kan ada make controller pasien slash riwayat periksa controller. Barangkali yang belum tahu lagi nih ya, kalau misalnya udah tahu ya ya udah bagus, cuman yang belum tahu dimaklumi. Kayak ya intinya adalah ini kenapa bisa pasien dan slash controller kita di dalam folder pasien ini bakal bikin make controller ini, file namanya ini gitu. Terus ya udah sukses kan, dia bakal nambah. Nah, ini defaultnya seperti ini. Kalau ini, kalau apa namanya, pakai prom ini, defaultnya harusnya kayak gini, gitu. Kemudian kita bakal nambahin dulu nih, gitu. Biar cepet, ya guys, kan udah paham ya. Kayak coba ke controller, tadi di mana? Menurut berarti di pasien.php. Oh ya, BTW nih, info lagi. Jadi apa namanya? Biar kalian gampang nyari file kayak nggak nyari satu-satu. Misalnya ini kan filenya banyak banget ya guys. Kalau kalian nyari satu-satu kan pasti males banget ya kayak ih gimana ya kayak kita harus apa namanya nyari pairnya di mana, folder pairnya di mana, terus di dalam-dalam kan pusing ya dan memakan waktu. Nah, ada shortcut nih, barangkali yang belum tahu lagi itu adalah CTRL plus P. Nah, itu kita bisa langsung nyari file. Misalnya aku mau nyari pasien.php buat rootnya. Nah, udah ketemu. Langsung ketemu. Nice nggak? Terus kita sekarang adalah mau bikin yang lihat kalau riwayat periksa itu periksa ada seleksi bla 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 get semua ya. Yep. Isinya ID salah ID gimana sih guys? ID terus apa? Detail riwayat kata aku sih detail lalu ID jadi intinya adalah kalian bakal apa namanya akses ID dari detail salah kembali ngakses detail dari ID tertentu gitu kan sesuai apa yang kalian ujin ya kan. Ini juga nanti nih jadi periksa controller
periksaan itu di wilayah pasien, mau dari riwayat periksa, lalu riwayat maksudnya gitu ya, ini ke pet directory view begitu guys. Ya kan. Lalu next kemudian adalah kita harus membuat fungsi di controller. Jadi controller yang udah kita bikin tadi itu harus diisi. Nah, isinya adalah dengan logika gitu. Logika untuk setiap roots. Kan kita tadi udah bikin ini kan apa 3 roots nih dari riwayat periksa ya kan. Nah, di setiap roots itu harus kasih logika sendiri-sendiri gitu. Langsung saja kita copy aja kali ya. Jadi gini deh, preview dulu. Jadi di dalam controller itu kan ada ini index ya kan. Mana. Index, detail dan juga riwayat. Nah, maka dari itu oke, kita sekarang ada index, copy dulu nih. Lalu ada detail dan juga ada riwayat. Oke. Nah, kita bakal terapin di dalam satu controller yaitu di dalam riwayat periksa ini gitu. Kita copy aja lah ya, guys. Biar cepat. Tapi nanti aku jelasin deh. Sadang nggak perlu. Ya kan kalau menandakan ini ya guys, itu ya harusnya ini kan. Oke, lalu ini riwayat. Nah, apakah benar guys? Nah, betul harusnya ya. Jadi kan ada public index, detail, ID, lalu riwayat ID. Iya kan. Nah, aku udah jelasin dulu deh. CCC ini karena belum diimport nih. Ini ada beberapa yang harus diimport. Oh ya ingat ya, jadi kalian kalau apa namanya ngubah apapun ya harus diimport gitu. Karena dia manual gitu. Berarti tadi apa aja nih? Berarti coba deh. Kayak gini bisa. Nah, Facadias kita pakainya outnya yang Facadias, lalu ada juga ini deh. Langsung saya banyak aja deh. Lupa guys. Sorry. Nah, ini dia adalah copy aja ya guys. Nah, kemudian oke, jadi kan udah ini kan udah nggak error karena yaudah kita udah import semua harusnya udah nggak error itu. Nah, oke, jadi di tiap apa namanya tiap fungsi ini, fungsi index, detail ID, riwayat ID, aku bakal jelasin deh dikit doang lah. Jadi kan ini kenapa kayak gini, buat apa sih gitu ya kan. Jadi intinya adalah kalau di indeks ini kan kita tujuannya itu buat nampilin daftar semua janji periksa punyanya pasien yang lagi login ya kan. Nah, ya prosesnya itu kita ngambil dulu nih, ngambil nomor rekam medis dari user yang lagi login, terus ngambil semua data dari
si user berdasarkan ID pasien ini gitu. Kemudian barulah dikirim datanya ke indeks itu gitu. Mirip juga sama detail ini. Kalau detail ya dia nampilin detail janji periksa gitu yang belum diperiksa. Kayak kalau misalnya belum apa namanya belum ada appointment, belum ada ini belum diperiksa gitu, ya si user perlu tahu dong detailnya kayak kapan mereka apa namanya diperiksa jadwalnya gitu, janji periksa. Jadi nampilinnya adalah return janji periksa gitu. Sama halnya dengan riwayat ID berdasarkan ID ya BTW. Bakal nampilin riwayat riwayat itu gitu sih guys. I kemudian ya itu kontrolnya harusnya udah bisa ya. Terus kita sekarang bikin reviewnya deh harusnya deh ya kan. Buat folder oke. Ini kita ke mana tuh. Source pasti ya ini bisa kita bikin index index.php detail.php dan satu lagi adalah riwayat blade.php. Oke. Nah, jadi nanti logiknya kan kalau dari root yang tadi coba kita lihat lagi deh. Root lagi. Terus pasien PHP di sini kan sini kayak kalau misalnya slash jadi kalau ngasih indeks kan pasien ini pasien riwayat periksa lalu dia bakal ngakses si indeks ini gitu kan. Jadi intinya yaudah kita di sini bikin UI-nya buat tiap root ini, tiap folder itu gitu. Nah UI-nya kita kopas saja pastinya di indeks. Kita kopas satu dulu aja ya apa bahkan di error. Karbon btw karbon ini aku jelasin ini. Jadi kan gini ya, nah di indeks itu kita kan bakal nampilin daftar riwayat periksa itu, which is dimana apa namanya riwayat periksa biasanya gampangannya dan UI simpelnya ya udah berupa tabel aja. Sebenarnya nggak harus tabel, cuman ya udah ini gampangnya tabel lah, kita bikin sederhana aja. Ya udah kita bikin nih apa namanya kolomnya ini ada nomor poliklinik, dokter, hari, mulai, selesai, antrian, status, reaksi. Lalu kita bikin looping buat row-nya, tiap row-nya gitu kan. Kayak ini buat iterasi apa namanya penomoran otomatis. Terus habis itu kalau ini sampai ini itu kita bikin apa namanya data relasi gitu kan. Kita ambil relasi dari yang diperiksa dari dokter, terus jadwal periksa dari dokter yang udah ada gitu. Nah kita ini pakainya relasi itu ya kan. Nah, ini kita ambil apa namanya poli nama gitu dari dokter, dari relasi tabel yang udah kita bikin itu sangat berpengaruh ya. Kemudian ini ada apa dia time jam mulai dan juga jam selesai. BTW ini karbon buat apa sih? Nah karbon itu buat ini guys namanya format waktu gitu sih intinya mah. Kita ngambil jam mulai, ngambil jam selesai gitu, nomor antrian gitu. Lalu ini button buat kondisi ya kan, dimana kalau misalnya belum periksa
dia dia kalau misalnya belum periksa, jadi ada 2 button lah intinya, ada 2 button kan, kalau belum diperiksa sama sudah diperiksa gitu. Kalau misalnya belum diperiksa, dia bakal nampilin detail. Nah, warnanya info, dia intinya bakal nampilin detail lah, detailnya dia nanti kita bikin gitu. Tapi intinya dia bakal ke detail, bakal ke rutin kasihan dia periksa detail gitu kan, berdasarkan ID gitu. Kemudian sama halnya ini else, jadi kalau misalnya udah apa namanya udah diperiksa ya udah berarti harusnya dia nampilin di wayat aja karena udah butuh info itu gitu. Oke, kemudian kemudian pokoknya kita coba langsung nampilin aja ya. Ini 1 2 4 6. Nah, di sini ya kan, oh kita belum bikin navigasi itu lupa guys, nanti aja guys jelasin dulu ya. Kemudian ini gitu loh kai enggak, kemudian detailnya kita kopas, lalu kopas sini, kopas dia nggak error kah, mantap banget. Oke, kalau misalnya yang detail kalau yang detail tadi itu kan kayak apa namanya, kita bikin ya udah detail lengkap dari janji periksa gitu. Layoutnya yaudah ini kita pakai komponen aja. Terus intinya ya aku mau jelasin intinya adalah kan kalau struktur HTML ini harusnya kan udah familiar kan HTML-nya. Nah, aku mau jelasin nih kayak kita ada section intinya bikin di header ada nih bla 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 itu nggak penting lah. Kita langsung ke ininya, informasinya aja. Kayak ini nih di apa namanya? Kita ada ngambil beberapa informasi kan dari tabel yang udah ada, yaitu kita ambil poli apanya, jenis poli apanya, terus nama dokternya apa gitu kan, dari relasi juga dari dokter nama, lalu kita ambil hari di sini, ambil hari, jam mulai dan juga jam selesai gitu guys. Itu sih ya, oh ya karbunya udah bener. Lalu jadi ini kan ada dua div nih, berarti yang div apa namanya, div kiri nampilin informasi buat itunya, detail-detail janji periksa, terus yang div kanan dia nampilin buat nomor antrian ambil dari nomor antrian seperti itu. Kemudian ini kayak gitu sih guys ya kan, lalu langsung ke riwayat deh. Riwayat kita kopas juga. Nah, oke di sini aku kan kalau riwayat berarti kan bagi yang apa namanya sudah melakukan appointment ya kan, udah melakukan pemeriksaan sama dokter, jadi ya udah nggak perlu detail. Kita informasi yang diperlukan adalah ini, jadi kita ambil data periksa tanggal periksa ya kan, tanggal periksa itu kita pakai format karbon juga. Lalu kita juga ini tidak ada catatan. Nah, kita juga ambil catatan kalau misalnya ada. Kemudian kita juga. Nah, obat. Jadi kita bikin tabel for each looping buat obatnya. Jadi nama obat kita ambil dari tabel obat. Kemudian kemasan juga dan juga kita biaya periksa pastinya. Nah, ini yang paling penting guys. Kan apa namanya? Harus bikin fungsi ini ya. Jadi biar apa namanya? Biar fungsi web kita bagus ya pasti kan kita mau efisien kan, efisiensi dalam sebuah web. Kayak kalian bikin web ya harus ada harganya dong, biar harus informatif gitu kan. Udah kalian penting nih buat bikin fungsi ini. Seperti itu. Lalu ya udah gitu aja.
ininya di situ. Ya, kalau di riwayat periksa itu ada 3 indeks, detail, dan juga riwayat. Seperti itu. Kemudian sekarang harusnya kita ke, kan udah tuh, apa namanya? Ini ya, coba deh. Salah-salah. Ke, kalau misalnya kita ke pasien riwayat periksa harusnya udah ada sih. Harusnya udah bisa. Nah, udah bisa kan? Nah, seperti itu guys. Cuman kita butuh ini kan, butuh navigasi. Coba kita ke CTRL-P navigation blade.php. Di sini kalian harus nambahin gimana berarti? Di role pasien, lalu nambahin di sini aja. Pasien yang diperiksa. Riwayat periksa. Pasien riwayat periksa dot index, lalu ini riwayat periksa. Riwayat periksa. Dan juga ada satu lagi buat versi apa namanya? Versi ininya. Apa sih? Versi responsifnya. Menurut sama juga guys. Ini salah dong. Riwayat periksa. Riwayat periksa, lalu di sini juga kita ini jadi riwayat periksa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ke sini, jangan lupa di save ya BTW. Harusnya udah ada. Nah, mantap banget gak sih guys? Gila. Nah, seperti itu ya. Aku jelasin deh. Jadi kalau dia ke slash, harusnya ya udah ke index.php tadi, .split.php ke sini kan, which is anjay. Jadi nampilin ini apa namanya yang tadi ini ya dari sini seperti itu. Jadi sih guys, intinya mah kayak gitu. Maksudnya tampilannya seperti itu, tapi fiturnya adalah ya dia nampilin janji periksa itu. Kayak dia kalau misalnya dari sisi apa namanya sisi usernya nih, kita nggak ngomongin technical, kayak ngomongin sisi user, aku sebagai pasien ya pasti memerlukan dong, kayak aku tuh udah pernah periksa sama siapa aja, terus aku harus periksa kapan, itu kan pasti perlu kan dibutuhin gitu. Ya itu fungsinya, ini tuh itu jadi penting sih semuanya itu, kayak dari riwayat kalau misalnya ini kan sudah diperiksa, kita yang ini dulu lah yang belum diperiksa. Nah, aku punya ini nih, punya ketemuan sama dokter ini. Nah, kan butuh sama detailnya gitu. Ya ini dari ini kan detail ini nampilin kayak jam mulai terus jam selesai bla bla blanya itu dari sini kita tampilin di sini, lalu nomor antrian juga ada nih gitu. Itu sih itu sederhana, cuman yang ini yang riwayat juga perlu kayak biaya periksa. Oh ya, biaya periksa harusnya ini deh guys. Coba-coba kita lihat fungsinya adalah dia janji periksa. Oh ya, berarti ini ya fungsinya fungsinya dari yang sebelumnya ya, dia tinggal manggil aja. Seperti itu sih intinya. Lalu apa nih? Apa nih? Coba kita lihat dokumentasi deh. Apa ya abis ini ya? Harusnya sih udah ya guys. Eh, Oke. Udah sih. Nah, sekian guys. Itu adalah tutorial untuk fitur riwayat periksa di Rolwasian, ya kan? Sebenarnya sudah itu buat mm, apa namanya hari ini seperti itu doang. Kalian bisa langsung lihat ini aja lah ya. Kita tinggal kopas-kopas. BTW, ya itu inget aja ya. Maksudnya kopas nggak apa-apa asal kalian paham ya kan kopas itu apa gitu. Dan maaf ya kalau misalnya aku menjelasinnya kurang dan mini-mini. Kemudian aku bakal jelasin ini next chapter alasan tugas. Jadi kan kita udah jelasin juga kan sebelumnya, kayak di dokumentasi kita juga udah jelasin tuh kalau misalnya ada dua penugasan, penugasan satu yang kemarin udah bikin dan juga penugasan dua yang akan kalian bikin gitu. Nah, apa namanya, kan penugasan satu dia buat nilai UTS,
penugasan 2 untuk penilaian UAS ya kan. Jadi kalian harus bikin guys kalau mau dapat nilai gitu. Terus sebetulnya ini itu kan dari awal emang kita prakteknya ya udah buat ngerjain satu project gitu kan. Ya kan tiap pertemuan ya udah kita ngerjain, intinya kayak kita nyicil gitu loh tiap pertemuan itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiap pertemuan udah eh apa namanya ngikutin ya udah pasti aman banget tuh, kayak ya udahlah nggak ada beban gitu ya kan. Tapi kalau misalnya yang belum ya di apa namanya digaskan guys, seperti itu ya kan. Nah inilah kalian bisa baca ya, kayak intinya kan kita kemarin udah apa namanya ngelakuin ini dan yang harusnya udah kalian kumpulin berarti ya udah dapat nilai itu harusnya kalian udah ngelarin semua ini. Lalu ini penugasan duanya adalah kalian harus mendaftar poli, fitur daftar poli kan udah kan, terus memeriksa pasien, terus memberikan catatan dan diperiksa, nampilin riwayat pasien tuh itu ini itu doang. Terus pengumpulannya kayak kemarin juga lagi di LMS kalian semua yang terbaru oh ya jadi misalkan ya ya udah mungkin dalam file mentah gitu dan kita langsung aja kemudian eh presentasi juga ke kita gitu untuk kebagian kemarin mereka bisa lihat lagi tuh gitu sih. Nah waktunya 1 minggu gitu dari hari Kamis ini berarti minggu depan tanggal berapa 18 atau 19 tuh nanti kita buatin ini deh di LMS kalian pantau aja intinya kalian bikin aja gitu ya penugasannya gitu sih. Oh ya aku mau kalau misalnya barangkali kalian masih belum jelas kalian bisa lihat ini ya kalian bisa lihat di week pertama deh udah aku kasih link di sana. Jadi intinya aku mau ini nih apa namanya recap recap selama 4 pertemuan ini ya kan ya kita udah bikin eh semua fitur ini harusnya ya kan tadi aku udah mention juga tuh kalau misalnya kalian bebas, maksudnya mau bentuk webnya kayak apa, struktur foldernya kayak apa, itu bebas banget gitu kita bebasin. Yang penting ya kalian mencakup ini gitu loh. Intinya ini fitur semua ini adalah minimal dari kelas ini, kelas bimbingan karir ini gitu. Kalian harus udah memenuhi ini gitu. Kalau misalnya kalian mau improvisasi itu keren banget, bagus banget dan kita apresiasi. Harusnya nilai kalian sih sempurna ya, bagus sih intinya lah gitu. Cuman ya minimalnya aja nggak apa-apa. Yang penting berfungsi dengan baik seperti itu ya. Jadi kayak ya udah kalian harus kalian harus bisa melakukan pasien kan udah basic banget terus ya semua ini lagi intinya ya kalian baca sendiri. Gitu aja sih sepertinya sudah cukup dan kalau misalnya ada yang kebingungan butuh bantuan itu tinggal chat kita aja bebas kalau chat siapapun cuman ya diutamain chat pertama ke asistensi kalian ya maksudnya apa namanya ke asisten pribadi kalian yang udah ditentuin itu. Tapi kalau misalnya Slores mau nanya ke asisten lain nggak apa-apa, is okay guys. Gitu sih, udah gitu aja sih sepertinya. Makasih guys yang siapapun kalau misalnya kalian udah nyimak sepanjang ini video video ini. Makasih ya. Jangan lupa kerjain tugas dan istirahat. Sudah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.